Saya gembira banget hari ini, girang banget berjumpa dengan masyarakat Kerawang, keluar tol Kerawang Barat tadi. Dari rumah jam 3 lewat seperempat lah, sampai sini alhamdulillah lancar. Cuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tadi di jalanan ada kecelakaan yang parah juga lah, pas nggak jauh di depan kami. Nah yang kayak gini-gini mudah-mudahan kita doakan semoga insya Allah Allah jauhkan semua negeri ini dari segala mara bahaya. Semalam baru dari Bandung Bapak Yang, dari Bandung semalam di jalan tol MBZ itu, di atas MBZ ada 3 titik kecelakaan lagi. Yang pertama itu sampai untung anaknya tuh digendong Pak, lagi dipegang gitu di dalam mobil tuh lagi dipegang sampai keranjang dorongan anak itu kepental keluar mobil. Ya Allah ya Rabbi, saran saya hati-hati semuanya. Ketua DKM yang saya hormatin, ketua masjid, ketua yayasan, kami mengucapkan jazakumullah khairul jaza, terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena penerimaan antum ini membuat kita Masya Allah semakin hari semakin kuat. Inilah yang membuat Indonesia kuat tuh begini Pak. Beneran Bu. Terima kasih makanannya, masakannya. Walaupun di meja saya belum ada. Belum ada sama sekali beneran tuh. Udah bilang terima kasih alhamdulillah. Dan sebelum saya mulai saya mau nyampaikan hasil survei nih, hasil survei. Saya baru aja baca buku satu orang Jerman, namanya susah tuh orang Jerman, tapi begitulah, Franz Beckenbauer apa gitu ya, pemain bola dong ya. Pak Haji Yayang, ini orang Jerman, dia diperintah oleh negaranya, jadi semacam kayak Intel dia begitu, ya kayak Intel, untuk menyelidiki tentang Indonesia. Ini baru aja saya baca, baru belum 3 hari. Ini informasi yang paling baru nih buat bapak-bapak sekalian nih dan ibu-ibu. Orang ini dari Aceh sampai Lampung naik kerbau pakai pedati, ya. Lalu kemudian desa-desa doang dia main. Lalu kemudian dia udah selesai nyebrang dari ujung Jawa Barat, ujung Kulon sampai dekat nyebrang ke Bali itu apa namanya? Sebelum Gilimanuk. Gilimanuk kan dari Bali. Banyuwangi. Ini orang naik, dia udah lama dia survei tahun 98, 96, 97, selesai 98 waktu kita lagi rame-rame itu. Nah dia pulang ke negaranya, disangka bakal rusuh begitu. Ini penting saya sampaikan sebelum mulai sebagai informasi terbaru. Setiap 100 km orang ini berhenti dan memotong kerbaunya, lalu dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Lalu dia beli lagi kerbau, dia jalan lagi pelan-pelan karena dia heran. Di Jerman itu, di Eropa ya, secara umum di Eropa itu tidak ada yang pisahkan dengan laut, tapi negaranya terkotak-kotak sampai menjadi negara-negara kecil. Pun begitu juga di Timur Tengah, kotak-kotak semua, dari mulai Saudi Arabia, Libya, Lebanon gitu ya, Palestina, Irak, Suriah, Uni Emirat Arab, Qatar, begitu. Begitu juga di Afrika, satu pulau Afrika terkotak-kotak kecil-kecil semua. Ada apa di Indonesia kata dia? Kok berbeda pulau, bahkan ada berapa pulau kita? Ada yang pernah ngitung?
Begitu juga bahasa, kata dia. Dari ujung ke ujung bahasanya bahasa Arab, tapi negaranya terkotak-kotak. Begitu juga di Eropa, kata dia. Dari ujung Eropa ke ujung semuanya bahasa Inggris, tapi negaranya terkotak-kotak. Sementara dia melewati setiap 1 kilometer, 2 kilometer berbeda-beda bahasanya. 13.000 pulau, kata dia. 630 bahasa yang dilewatin, 714 suku yang dilewatin. Kok jadi satu dari ujung sampai ujung, benderanya satu, merah putih? Kok dari ujung ke ujung itu apa yang bikin bersatunya mereka? Jadi diselidikin Bapak Ibu sekalian. Ini orang non muslim, ya. Namanya juga orang Jerman, ya. Tahu Bapak Ibu sekalian, ternyata kesimpulannya dua. Yang membuat Indonesia begini, kata dia, dua. Itu yang nganter dia, guide-nya, nggak bisa semua bahasa. Nggak bisa dia. Bahasa Medan nggak bisa, bahasa Aceh nggak bisa. Dia cuma bisa satu, bahasa Indonesia. Rupanya itu. Tapi ternyata nggak terlalu kuat, dia bilang. Yang dia dapati untuk dari ini negara yang paling unik sedunia, kata dia, ternyata ada azan dalam masjid-masjid mereka. Ini yang membuat mereka bersatu, katanya. Jadi begitu azan dikumandangkan, mereka semua keluar dari rumah-rumahnya dan masuk ke dalam masjid itu. Jadi jaga ini Pak. Kita keliling dakwah akhirnya nih, tujuannya juga diantaranya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi habis azan keluar mereka dari rumah masing-masing dan bersatu padu. Ini kalau saya tanya orangnya pasti beda-beda sukunya. Dari mana Pak? Karawang apa? Garut. Asgar woi, Asgar. Kumaha dari mana? Bandung, Jogja. Coba lihat. Shallu ala Nabi Muhammad. Inilah yang mesti kita pertahankan. Ya Pak ya, ya Bu ya. Jangan ada lagi mau diadu domba. Jangan sama sekali. Indonesia bakal pecah dan memang sedang diusahakan. Tahun 1999 saya pernah hadir dalam satu pertemuan. Pertemuan itu dihadiri oleh Profesor Dr. Jeffrey Winters. Dia adalah staf ahli Gedung Putih. Presidennya zamannya itu masih Bill Clinton. Dia staf ahli Gedung Putih. Dan dia keluar dari sebagai staf ahli Gedung Putih karena kebiadaban Amerika yang membuat hati nuraninya keluar. Apa yang membuat dia keluar? Rencana Amerika untuk Asia yang dia ungkapkan ke publik, salah satunya diantaranya adalah 6 negara bagian sudah disiapkan buat Indonesia, lengkap dengan bendera masing-masing. 1 negara Sumatera, 2 negara Borneo, 3 negara Celebes Sulawesi, 4 negara East Timur yaitu seluruh Indonesia Timur, 5 negara Bali sendiri, dan 6 negara Indonesia, tinggal dari ujung kulon sampai Madura doang. Coba bayangkan, kita lagi dipecah belah, dan itu programnya Bill Clinton pada zaman itu. Nggak boleh ada sebuah kekuatan, dan tidak ada lagi negara satupun di dunia seluas Indonesia dan beraneka ragamnya seperti ini. Dengan penduduknya begini, ada Kanada luas, tapi isinya salju semua Pak. Ada negara juga yang luas satu pulau, namanya Australia, totalnya cuma 19 juta. Sama orang Jawa Barat juga udah kalah. Jawa Barat seberapa ya? 48 juta tuh, bayangin. Bawa Jawa Barat doang itu. Masya Allah, makanya ntar Jawa Barat jadi ajang perebutan ini. Perebutan 2024 nih. Semua berperangnya di Jawa Barat. 48 juta orang. Udah, kita nggak ngomong politik. Setuju? Ini lagi rawan persatuan ini.
Udah Pak, jangan jadi provokator Pak. Ya Allah, ente. Allahu Akbar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sebelum kita memulai, mari kuatkan hati. Tidak ada negeri yang lebih indah daripada negeri ini. Tidak ada. Lebih kaya daripada negeri ini, nggak ada. Tapi kita miskin Ustadz. No, kita bukan miskin. Belum dikelola dengan baik. Sumber daya alam Indonesia, kata Profesor Dr. Kwik Kian Gi, nomor 1 di dunia. Apes-apesnya, sial-sialnya nomor 2. Sial-sialnya. Tapi kita punya semua sumber nomor 1 di dunia. Ini yang ngomong Profesor Dr. Kwik Kian Gi pada waktu itu jadi Menko Perekonomian. Setelah dihitung dengan baik dan tertib oleh beliau. Kenapa? Karena nomor 1 Amerika katanya. Ternyata Amerika nomor 1 kaya karena cadangan emasnya. Dan ternyata dia boleh ngambil cadangan emasnya di mana? Kurang ajar nggak tuh? Maka dari itu Pak, kami yang sering keluar, terutama di negeri Palestina gitu, kami datang itu disambut dengan karpet merah. Bukan karena duit, enggak, kami enggak butuh duit kalian. Dibilang gitu saya, kami enggak butuh duit kalian. Kami enggak perlu pertolongan kalian. Kita udah biasa kayak begini. Apa yang mereka butuhkan, kunjungin kami. Karena menurut pendapat mereka dan menurut kekuatan yang mereka punya dan pikir, kebangkitan Islam di dunia ini akan dimulai dari Indonesia. Dan itu riset mereka. Karena itu Bapak Ibu sekalian, karena itu kan rasa persatuan dan kesatuan kita, agar dunia tahu salah satu cara mengelola negara yang terbaik itu adalah Indonesia. Nggak ada yang punya Pancasila, nggak ada yang punya UUD 45, di mana setiap orang kedudukannya. Dan saya punya penelitian, piagam Nabi Muhammad SAW yang disebut piagam Madinah, konstitusi pertama di dunia, itulah yang dijadikan Pancasila dan UUD 45 oleh para founding fathers. Bunyinya kurang lebih kayak begitu. Ya, karena ini bukan waktunya untuk bicara soal itu, maka saya abaikan. Tapi intinya adalah saya berani bersaksi bahwa negara yang paling dekat dengan aplikasi piagam Madinah adalah negara kita. Pak, ente begini boleh nggak di Saudi Arabia? Nggak boleh Pak, ditangkap loh negara. Harus yang ditentukan, nggak boleh. Begitu juga di negara-negara lain, bikin tablik akbar, gitu boleh? Mana bisa maulid gitu? Sekarang udah bulan apa nih? Rajab. Belum ya? Jumat awal ya. Sekarang kita masih maulid, bayangin. Dan saya masih ada undangan di saya sampai bulan Rajab. Maulid tapi Isra Mi'raj gitu. Dan kagak ada negara yang bikin maulid tiap masjid, nggak ada kecuali Indonesia Pak. Betul apa tidak? Saya bikin maulid di Masjidil Aqsa pernah, tapi cuma sekali, nggak ada lain. Besoknya udah kagak ada maulid. Sekali 12 Rabiul Awal. Saya bikin pernah di Jordan sekali, pas tanggal 12 Rabiul Awal. Setelah itu nggak ada. Kita hampir Rejab, sampai Syakban kadang-kadang. Betul apa tidak sih? Di tempat saya Pak, di Condet, rumah saya, maulid setiap malam Jumat terakhir 12 kali setahun maulid. Apalagi nenek kita maulid setiap malam Jumat. Jadi intinya bukan maulidnya yang kita permasalahkan ya Pak. Jangan dibilang bid'ah ya Pak. Ini Indonesia nggak bersatu gara-gara beda dikit bid'ah. Beda pendapat khianat, ya kan? Beda kunut kafir, beda tahlil togut, beda pilihan 0102 cebong, kampret, kadrun. Apa coba? Apa nggak capek begini terus kita? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kata Nabi, wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Ya Allah ya Rabbi. Dan jarang banget seperti masjid ini subuh-subuh, beneran Pak, beneran jarang, kecuali beberapa titik di masjid di Jakarta. Biasanya habis subuh pada jalan pulang. Ngapain? Pulang mau ngapain? Mau ngapain? Duduk aja dapat pahala haji dan umrah.
Betul apa tidak? Duduk doang nih, nggak usah ngapa-ngapain. Yang nyender mau tidur nggak apa-apa. Tidur nggak apa-apa. Misalnya tetap dapat pahala haji dan umroh. Tetap. Jadi di rumah mau ngapain? Ente duduk di sini sebentar, ente dapat tawaf, dapat sa'i. Bayangin, nggak perlu repot-repot ke sono. Dan itu biayanya 35 sampai 40 juta. Duduk sebentar nih, pulang dapat 40 juta. Pahalanya. Ya Bu, terima kasih Bu, ini enak banget nih, nggak ada pape sampai gini hari nggak ada pape, lihat itu, nggak pape, teh doang dah, biarin dah. Tokonya belum buka, masya Allah. Mari, saya mau mendoakan dulu semuanya belum mulai. Al-hadziniyah walikulli niyatin salihah. Tidak ada doa kecuali dimulai dengan suratul Fatihah, maka Allah membuka pintu langitnya untuk menerima doa itu. Atau kama qala Rasulullah SAW, hadis Nabi. Dan semuanya, sesungguhnya semua pintu doa tertutup kecuali mengucapkan bersyukur, alhamdulillah kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ingatkan saya untuk itu sebelum kelupaan. Al-haziniyah walikulli niyatin salihah wala hadatin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang berkumpul di masjid ini melainkan angkatlah semua penyakit-penyakit mereka ya Allah. Yang berkumpul pada pagi hari ini ya Allah, hapuskan semua dosa-dosa mereka ya Allah ya Rabbi. Pada waktu ini kita berkumpul ya Allah dengan asbab rahmat-Mu ya Allah, dengan asbab salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepaskan semua kesulitan-kesulitan dalam hidup yang hadir ini ya Allah. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, curahkan rezeki yang berlimpah pada yang hadir ini ya Allah. Warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ya Allah. Ampuni semua kesalahan yang hadir ini ya Allah. Faghfir lana maghfiratan min indika kullahu diqqahu wa jallahu wa awalahu wa alaniyahu wa sirrahu wa ma anta a'lamu bihi minna ya Allah. Satukan hati kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, segenap pengurus dan jajaran Masjid Baitur Rahman. Iya Baitur Rahman saya bilang. Segenap pengurus dan jajarannya dan semua jamaah sekalian yang hadir, wabil khusus ibu-ibu sekalian yang di belakang, masya Allah, jazakumullah dan bapak sekalian, terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan ini. Sengaja saya awali demikian karena untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah cambrut mutu manikam, jamrut katulistiwa, kata Profesor Dr. Mahmud Shaltut, Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, pada waktu dia mengunjungi dan seluruh dunia, karena beliau diangkat pada waktu itu. Ternyata dia bilang apa? Ada satu cuplikan surga kata dia yang diturunkan Allah di dunia, yaitu Indonesia. Ya, Mr. Profesor Antonius itu dari Brazil ya. Dari Brazil, dia adalah ilmuwan zaman sekarang. Kalau zaman dulu ada Ibnu Battuta, Ibnu Haikal, Marco Polo. Hari gini tuh Mr. Antonio. Dia adalah ilmuwan daripada Brazil dan dia juga yang menemukan pada tahun 2000
Jadi 22 tahun yang lalu, baru 22 tahun yang lalu dia menemukan pada waktu menyelam di laut mati, dia menemukan satu buah roda yang terbuat dari terumbu karang. Ya, terumbu karang, roda dibuat. Kemudian diangkat, ya, diangkat. Ternyata terumbu karang itu ketika sampai di darat dipecahin, kan dia kan penasaran, kok terumbu karang bentuknya roda gitu, kayak roda pedati. Begitu sampai di atas, dia pecahin tuh terumbu karang, Ustadz. Ternyata apa? Terbuat dari apa terumbu karang itu? Dalamnya emas murni. Emas murni, bentuknya roda, udah jadi terumbu karang. Dibawa ke penelitian, ternyata itu umurnya itu udah 3000 tahun yang lalu. Dan ternyata setelah dihitung-hitung, kapan itu? Persis zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tuh, ya, luar biasa penelitiannya. Ternyata memang betul, ya, harta Qarun, hartanya Fir'aun luar biasa, udah bisa membuat roda pedati dari emas murni. Itu tentaranya Fir'aun, ketemunya baru kemarin, bayangin coba. Dan dia keliling seluruh dunia, tidak memasukkan Indonesia ke dalam daftar kunjungannya, tidak memasukkan. Nah, ketika dia sampai ke Kuala Lumpur, dia lihat di peta ada Indonesia, maka dia mampir. Dan yang dimampir pun yang terdekat, yaitu dia mendarat di Medan, Kuala Lumpur di Medan. Sampai di Medan dia tertarik luar biasa dengan keindahan. Katanya kok ada negeri seperti ini begitu, dan luput dari kunjungan dia. Dia selidikin terus, akhirnya dia ke Pulau Sumatera terus sampai ke Bali, sampai ke Lombok. Dan ternyata dia bilang apaan? Dia tidak mau balik ke negaranya. Dia lagi mengajukan untuk menjadi warga negara Indonesia saja. Kan dia udah mengunjungi lebih daripada 120 negara. Apa yang dia bilang? Dia bilang sama seperti Profesor Mahmud Saltut tahun 70-an itu. Dia bilang ternyata di antara 120 negara yang saya kunjungi, tidak ada satupun negara yang seperti ini. Karena menurut dia, versi Kristennya, ternyata ada juga negara yang merupakan cuplikan surganya di dunia. Itulah Indonesia. Ini yang kita pegang, ini yang kita raih, ini yang kita genggam. Dan tidak ada satupun negeri di dunia yang lebih dahsyat dalam ibadahnya kecuali Indonesia. Beneran Pak, beneran serius. Yang kayak begini nggak bakal Bapak temuin di mana-mana. Di Malaysia ada, nggak ada, cuma secuil sedikit doang. Itu pun yang boleh ngomong di Malaysia harus punya sertifikat dari kerajaan. Gitu emang. Harus punya sertifikat dari kerajaan. Kalau nggak boleh ngomong, ditangkap bisa. Ya, untuk informasi juga kepada pengurus masjid, alhamdulillah saya punya dari MUI. Jadi jangan ditangkap. Di MUI ada itu Pak, ya, sertifikasi lah begitulah ya. Saya alhamdulillah dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tenang-tenang aja duduk di mare, beneran. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah? Nah ini persoalannya ini. Ada berapa nih? Anda lihat Quran banyak banget tuh. Tuh lihat. Berbiji-biji Al-Quran. Tuh lihat tuh di belakang antum tuh Quran. Banyak banget. Karena kita tinggal di kota. Ibu, bapak, nih saya mau cerita nih. Di daerah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pak Kiai tadi pengantar beliau datang sama kita juga ya ke yang Raja Ampat. Sebelumnya ini suaranya jadi kecil nih. Oh enggak, cukup Pak, cukup. Cuman belum makan soalnya lapar jadinya dari begini. Saya ke Bapak pernah dengar gak kalau Raja Ampat mungkin pernah dengar dah pada dah ya. Pernah dengar Tolikara nggak? Di mana? Belum.
Bapak pernah dengar negara Borneo nggak? Mana itu? Kurang ajar nggak? Nih Pak, nggak percaya, Bapak ntar di rumah nonton apa tuh yang flora fauna itu apa ya? Animal Planet atau Discovery Channel. Setelah selesai jangan buru-buru dipindahin. Tunggu terus produser siapa, gitu kan? Kameramen siapa? Tungguin sampai selesai. Entah ada tulisan location di mana, Borneo. Kurang ajar. Dia nggak mau tulis Indonesia Pak, nggak mau dia. CNN apa nggak mau bilang Indonesia. Di kepalanya udah negara Borneo sendiri. Kurang ajar. Bapak nggak percaya, buktiin ngomongan saya deh. Baru seminggu lalu saya perbaharui, siapa tahu udah enggak. Kita tungguin Celebes, ditulis Celebes, country Celebes, Sulawesi. Ini saya tanya, Tolikara di mana? Pulau GB di mana Pulau GB? Pulau GB. Karimata di mana Karimata? Iya Indonesia, benar Pak jawabannya, masya Allah. Paling bisa ente dah. Bu, Karimata itu saudara kita. Bahasanya masih bahasa Indonesia. Badan Wakaf Al-Quran bersama saya ke Pulau Karimata. Dari Jakarta kita naik pesawat ke Pontianak. Dari Pontianak kita ganti pesawat kecil ke Ketapang. Dari Ketapang kita ganti naik perahu bot sampai ke Sukadana. Sukadana kita ganti lagi perahu yang gedean dikit sampai ke Karimata. 2 kali naik pesawat, 2 kali naik boat. Bayar sendiri. Bayar sendiri Pak. Iya ya, ngapa nggak dibayarin ya? Coba ada apa di sana Pak? Dikasih hadiah, nggak girang. Dikasih mie, nggak girang. Nggak girang. Dia juga punya. Dikasih apa coba oleh-oleh? Coklat, beng-beng, top, nggak girang. Saya bawa duit gepokan, dibagi atu-atu sama anak-anak, biasa aja nggak girang. Ada satu yang paling dia girang ketika dibawain Al-Quran. Kenapa? Di situ ada 490 kepala keluarga kagak ada Al-Quran dan 99% semuanya orang Islam. Kita enak duduk ngaji pulang Quran berbiji-biji. Di rumah punya berapa Quran? Seueur mah di rumah bapaknya. Di sana Pak, ya Allah. Mending saya ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kami membagikan Al-Quran di sana Pak. Kami membagikan Al-Quran di sana. Ini pemerintah kenapa sih? Nggak usah nyalain udah deh. Emang gak mampu deh. Kalau mampu kita salahin. Kita tunjuk-tunjuk, kamu ini dikasih amanah. Pak Menteri tolong dengerin. Pak Gubernur, Pak Camat tolong dengerin. Itu kalau dia mampu. Dia nggak mampu ngelola negara, nggak mampu. Buktinya hanya pulau begitu doang, Quran nggak dapat. Dan mereka 99 dari 480 kepala keluarga cuma 1 yang non muslim. Kata siapa? Kami datang kok ke sono. Kecil tuh kurang lebih pulaunya. Dari ujung ke ujung sampai naik motor. Dan kagak ada mobil Pak. Boro-boro ada mobil. Nggak ada sepulau itu mobil, nggak ada sama sekali. Angkutan cuma motor. Listrik belum masuk Pak. Belum masuk listrik. Ini Indonesia ini saudara. Dan mereka 100% ya. Jadi cuma 99,5% itu semuanya muslim Pak. Dan ketika kita datang ke sana membagi Al-Quran, nangis mereka Pak, ya Allah. Nangis, girang.
sekaligus bingung kenapa nggak ada yang ngajarin, ya Allah. Oh, nggak cukup sampai di situ, Pak. Badan Wakaf Al-Quran kami datang bersama guru dan tinggal di situ gurunya. Setelah dia udah bisa ngaji, dia ajarin tuh semuanya. Karena itu, Pak, ini nggak bakal ketemu di TV, nggak bakal ketemu di TV, nggak ada. Betul nggak? Yang begini-begini, pernah dengar yang begini? Kalau bukan dari kita yang datang, di sosmed aja kita naikin diturunin. Follower saya lebih daripada 10 juta, hilang follower saya 6,7 juta terakhir Instagram, terakhir sekarang tinggal 2 juta, diturunin terus. Twitter saya udah hilang dari 2 juta 600.000 6.000 hilang. Saya nggak punya Facebook, saya nggak punya YouTube udah banyak hilang. Kita mau informasiin yang kayak begini-begini, giliran begitu sulit, lupakan viral. Giliran sad boy viral. Giliran wong kok ngene kok di bande viral. Saudara sekalian, inilah waktunya kita memperbaiki diri dengan cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dengan ini. Hari ini ingin kita kenalkan lagi, Pak. Kalau ada orang sakit, kagak ada yang bisa ngobatin, Pak. Dia mesti jauh, dia mesti punya duit untuk punya perahu, untuk ke tengah kota biar bisa diobatin. Negara ini, Pak, udah merdeka begitu lama, tapi antar pulaunya tuh kagak ada. Karena itulah kita mulai mikir, maka itu kita beli perahu, kita bikin perahu. Mana perahunya gambarnya? Kapal ini, Pak, Masya Allah, bagi kita biasa aja, bagi mereka nyawa, Pak. Kenapa? Karena ini dalamnya akan kita bikin rumah sakit berjalan. Siapa yang sakit bisa datang, ada obat di sono, gitu loh. Kita hanya menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah pesankan, nggak neko-neko, Pak. Terus gara-gara yang datang cuman orang Islam aja yang dilayanin, kagak bakal. Betul apa tidak? Betul, Pak Kiai. Saya tadi malam, Bang Odi, tadi malam sebelum tidur, padahal udah jam setengah 12 dari Bandung, terus ada kondangan, masih tabligh akbar 1. Setengah 12 sebelum tidur, saya tarik satu buku, jebret, isek-isek buka. Judulnya Ibrahim Abul Anbiya, ya, yang ngarang Syekh Luqman Al-Alamah itu loh. Saya buka di situ, ternyata gini ceritanya. Ini Bang Odi penting. Nabi Ibrahim mengundang orang-orang di sekitarnya untuk makan di rumahnya. Antum tahu? Ada satu orang Majusi yang kata Nabi Ibrahim masuk Islam, baru dikasih makan. Ini Majusi, orang yang nyembah api, nggak mau masuk Islam. Umurnya udah tua juga, dan dia akhirnya kagak mau masuk Islam juga, dia pergi. Lalu ketika dia pergi, Allah berfirman kepada Ibrahim melalui Jibril, "Ya Ibrahim, orang tua tadi udah berusia 50 tahun dan dia masih kafir, nggak pernah menyembah Allah. Tapi Allah tetap memberi makan kepadanya selama 50 tahun, belum pernah berhenti. Kamu," katanya, "baru cuma berapa menit ketemu, ditegur Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala." Ditegur gara-gara nggak kasih makan walaupun dia Majusi. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah bilang, biar hata Yahudi, biar hata Nasrani, biar hata Kristen, Protestan kayak apa kayak Buddha kayak Konghucu kayak Hindu kayak, di tempat kita datang, kita layanin nggak? Ya layanin karena dia membutuhkan pengobatan.
Jadi maksud saya ngomong begini, jangan dibilang kita wah itu buat orang Islam doang perahunya. Enggak Pak, kita insya Allah ini untuk rahmatan lil, kenalkan Islam yang rahmatan lil alamin kepada seluruh dunia agar mereka bisa memahami dan tahu inilah contoh Islam di seluruh dunia. Maaf ngomong, di Suriah perang antar mereka, dia mesti datang ke Indonesia, mesti belajar. Di Saudi Arabia yang suka bagaimana, di Jordania, di Palestina, bahkan di Afghanistan, suruh mereka semua datang ke Indonesia dan biar mereka bisa belajar dari Indonesia, negara yang Allah ciptakan ini lengkap dengan keramah tamahan orangnya. Karena di sini innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Di sini orang datang ke pedagang, dipegang kemudian dipergi, nggak jadi beli, marah nggak? Marah, agak bakal. Coba di negara lain, tuh luar biasa, pegang kita tinggal ditarik, kita mesti beli karena kita udah pegang. Ini cuma contoh doang. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, mari kita support, kita dukung. Jangan sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan tuntutan yang luar biasa. Pak, kita bakal dipanggil di hari kiamat. Ya fulan bin fulan, hai fulan bin fulan, datang. Maju kita. Begitu maju pada ngadu semua. Siapa di antara kalian yang pernah dizalimi oleh fulan, maju. Dan apa kemudian? Ngadu semuanya. Ya Allah, orang ini dulu ya Allah, kata empok Ati lusuh datang maju ke depan. Dia dulu ya Allah beli bakwan 3 makannya 5 ya Allah. Emang ente kira nggak dituntut begitu? Datang lagi ya Allah, dia pejabat ya Allah, hartanya berlimpah ruah ya Allah, dan membiarkan kami dalam kemiskinan ya Allah. Datang lagi pemborong ya Allah, dulu dia beli aspal sama saya ya Allah, aspalnya separuh buat rumahnya, separuh buat masjid ya Allah. Terus semua begitu sampai ya Allah dia punya Al-Quran di rumahnya banyak ya Allah, kami nggak punya satupun. Ayo bagaimana gitu? Bagaimana cara jawabnya depan Allah? Bagaimana cara jawabnya depan Allah? Bagaimana? Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna wa tashhadu, bersaksi. Ngomong itu tangan, ngomong itu kaki, nggak bisa ngomong itu mulut. Luar biasa. Hadirin, sebelum saya tutup, ada sesuatu yang harus antum lihat di sini. Nanti saya sambung lagi. Lihat sebentar. Yang kami maksudkan adalah, mari Pak, mumpung kita bisa jumpa, berpartisipasi, berkontribusi. Ya, ini ada satu video yang kalau saya nonton 5 kali nangis, nonton 10 kali nangis. Bener-bener ini muhasabah yang luar biasa. Artinya kita dipertontonkan, kita disajikan oleh seorang alim yang ilmunya luar biasa. Mungkin yang ngomong saya nggak membekas, tapi ini yang ngomong seorang ulama besar dari Mesir. Dia bercerita tentang hari kiamat. Dia bilang ketika hari kiamat, ini hadisnya panjang sekali dan dia gubah dengan bahasa dia. Ketika hari kiamat tiba, semua orang tuh dipanggil sesuai dengan namanya masing-masing dan nama ibunya. Ya fulan bin fulanah. Memang betul hadis yang dipanggil itu adalah berdasarkan fulan bin fulanah. Jadi kalau saya dipanggil bukan bin Hasan, karena Hasan nama ayah saya. Yang dipanggil itulah bin Latifah, karena itu nama ibu saya. Ketika dipanggil, Allah Subhanahu wa taala bertanya, inilah fulan bin fulan. Dia mampu membantu saudaranya. Dia nggak bantu. Emang nggak dipanggil dari kiamat? Dipanggil Pak. Karena itu yuk insya Allah sebelum saya tutup ada kota lama. Sebelum saya tutup, mari Pak, mari kita berkontribusi.
Mari kita berikut berjuang untuk mewujudkan ini semua. Dan insya Allah setelah itu kita sholat sunat syuruk, ya, sholat sunat syuruk, dan lengkaplah sudah semua. Sholat qabliyah tadi khairum minad dunya wa ma fiha. Lalu sholat subuh penggugur dosa dan segala kewajiban kita. Lalu duduk tausiah, lalu kemudian berinfak, lalu bersedekah, lalu berwakaf. Wakaf ini wakaf yang berjalan dan abadi insyaallah. Lalu kemudian kita sholat sunat syuruk. Ada 7 keutamaan pagi ini yang kita raih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hadi wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad.